Assalamualaikum anak-anak, selamat siang. Waalaikumsalam, Mbak. Siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Nah, alhamdulillah ya anak-anak, pada siang kali ini kita dapat bertemu kembali nih di mata pelajaran animasi 2 dimensi pada program kompetensi keahlian multimedia. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya animasi tradisional dan animasi komputer ya anak-anak. Nah, animasi tradisional itu sendiri pada pertemuan sebelumnya itu dijelaskan bahwasannya dibuatnya itu menggunakan frame nih anak-anak. Sehingga tidak dilakukan dengan bantuan yang namanya komputer. Nah, sementara nih anak-anak, di sini apakah ada yang tahu nih mengenai animasi komputer yang sudah dijelaskan pada minggu lalu, anak-anak? Coba siapa yang mau berpendapat? Saya, Pak, mau coba menjawab, Pak. Nah, boleh nih Nabil, gimana nih menurut Nabil? Menurut saya sih, Pak, animasi komputer itu proses pembuatannya saat frame-nya itu dibuat secara digital, Pak. Jadi karena pakai komputer, jadi prosesnya juga jadi cepat, Pak. Nah, betul sekali, Nabil. Jadi, memang betul animasi komputer itu dibuatnya itu secara digital. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan software atau kita kenal juga dengan nama perangkat lunak. Nah, software yang digunakan dalam pembuatan animasi komputer, salah satunya yaitu ada Adobe Animate, lalu ada Adobe After Effects, dan software-software lainnya yang bisa membantu pembuatan animasi menggunakan komputer nih, anak-anak. Nah, berdasarkan informasi yang Bapak himpun dari berbagai sumber, animasi 2 dimensi itu sendiri dikatakan sebagai sebuah karya yang sebuah karya animasi yang mempunyai sifatnya itu terkesan datar atau flat anak-anak dalam tampilan yang kita lihatnya atau secara visual yang kita lihatnya. Nah, di sini juga disebutkan bahwasannya dalam pembuatannya animasi 2 dimensi itu terdapat 2 jenis cara pembuatannya. Nah, cara yang pertama seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu dibuat dengan cara manual atau kita kenal juga dengan tradisional, dan satu lagi yaitu dibuat dengan menggunakan bantuan komputer atau secara digital. Nah, boleh dilanjut nih slide-nya. Nah, tadi kita sudah menjelaskan mengenai belajar mengenai pengertian dan cara pembuatan animasi. Nah, di sini apa sih fungsinya dari animasi yang nanti kita buat itu, khususnya untuk animasi 2 dimensi. Nah, fungsi animasi 2 dimensi yang pertama yaitu sebagai perantara komunikasi atau sebagai penghubung untuk berkomunikasi antara siapa nih? Antara yang membuat film animasi atau animatornya dengan orang yang menikmati hasil animasinya atau penontonnya nih anak-anak. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebagai media presentasi anak-anak, media presentasi materi tertentu. Misalnya nih, Bapak sedang menjelaskan animasi 2 dimensi kepada anak-anak. Ini tuh adalah salah satu fungsi animasi sebagai media presentasi materi tertentu. Nah, yang ketiga yaitu untuk menunjang dunia periklanan, di mana di sini nanti anak-anak bisa mengiklankan produk yang anak-anak jual menggunakan tampilan animasi 2 dimensi. Nah, seputaran mengenai fungsi animasi 2 dimensi, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya, Pak. Nah, boleh Sahrul, gimana nih? Pertanyaannya gimana? Ada? Saya masih bingung kenapa animasi bisa digunakan sebagai media presentasi materi tertentu, Pak. Nah, Sahrul katanya masih bingung nih, kenapa animasi itu bisa dipakai sebagai media presentasi materi tertentu. Di sini, anak-anak yang lain, apakah ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan Sahrul untuk membantu Bapak menjawab nih? Coba, siapa? Saya mau mencoba, Pak, membantu Bapak. Nah, boleh Narahman, gimana menurut Narahman? Nah, kalau menurut saya itu karena animasi itu bisa mengilustrasikan keadaan yang cukup sulit untuk diilustrasikan. Begitu, Pak. Nah, betul sekali Narahman. Jadi begitu, Nah Sahrul.
ketika ada sesuatu hal yang diilustrasikannya itu cukup sulit, maka salah satu cara untuk mengatasinya yaitu bisa menggunakan animasi 2 dimensi. Misalkan nih, Sahrul pengen tahu cara kerja jantung. Nah, kita kan nggak bisa langsung membelahnya jantung secara sekaligus ya. Nah, dengan animasi 2 dimensi ini, Sahrul bisa lihat cara kerja jantung melalui visualisasi tiap adegannya. Nah, mungkin segitu nih untuk fungsi animasi. Alhamdulillah pertanyaannya sangat bagus sekali nih Nasarul, bisa penasaran mengenai fungsi animasi. Oke, kita lanjutkan nih ke prinsip dasar animasi nih anak-anak. Boleh dilanjut slide-nya? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan 6 prinsip dasar animasi dalam film Tom and Jerry nih anak-anak. Nah, untuk prinsip yang pertama yaitu prinsip straight ahead action and pose to pose, yaitu gerakan dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang dilakukan oleh si Jerry ini, si tikus ini. Bisa dilihat ya anak-anak gambarnya atau peragaannya. Nah, untuk prinsip dasar yang kedua yaitu adanya secondary action, yaitu ketika si Jerry itu mengayunkan ya sendok, lalu kepalanya juga berayun gitu. Itu tuh supaya animasinya terlihat lebih realistik anak-anak. Nah, yang ketiga adalah follow through and overlapping action, yaitu gerakan yang diikuti setelah gerakan sebelumnya. Di sini kan si Jerry itu meloncat lalu lari anak-anak. Nah, prinsip yang selanjutnya yaitu slow in dan slow out, di mana ketika slow in itu si Jerry itu kan dari atas meloncat ke bawah itu perlambat dulu, lalu difokuskan, sementara pas loncat ke bawahnya, turun ke bawahnya itu dipercepat anak-anak. Itu tuh namanya prinsip slow in dan slow out. Nah, prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip timing, yaitu prinsip yang berkaitan dengan waktu yang tepat ketika si karakter animasi itu melakukan aksinya. Di sini bisa kita lihat aksi si Jerry itu lagi meluncur dari atas ke bawah dalam waktu yang tepat gitu, yang pas anak-anak. Nah, dan prinsip yang keenam yang terakhir yang Bapak jelaskan saat ini yaitu prinsip anticipation atau gerakan ancang-ancang yang dilakukan si Jerry ketika akan berlari. Nah, stop dulu, boleh? Nah, kita stop dulu sampai sini. Nah, kan tadi kita harusnya itu 12 prinsip animasi ya anak-anak. Tapi Bapak sekarang hanya akan menjelaskan 6 saja, 6 prinsip dasar animasi saja. Selebihnya, anak-anak akan melakukan tugas mandiri bersama teman kelompoknya. Nah, di sini Bapak sudah membagi anak-anak yang ada 4 orang ini ke dalam 2 kelompok. Jadi, anak-anak itu berpasangan ya. Untuk kelompok yang pertama, yaitu ada Ananda Sahrul dengan Ananda Irfan, sementara kelompok yang kedua ada Ananda Rahman dan Ananda Nabil. Nah, sudah dibagi kelompok, apa tugasnya? Tugasnya yaitu mencari 6 prinsip dasar animasi, selain yang setelah Bapak sebutkan tadi. Nah, kalau sumbernya dari mana ya Pak? Bebas, sumbernya itu boleh dari YouTube, boleh dari Google, lalu boleh dari buku juga. Nah, untuk pengerjaan tugas secara kelompok ini, Bapak kasih waktu sekitar 2 menit anak-anak. Nanti setelah anak-anak mencari informasi mengenai 6 prinsip dasar animasi, boleh dipresentasikan oleh perwakilannya ya. Oke, Bapak tunggu 2 menit. Nah, alhamdulillah nih anak-anak sudah pada selesai untuk mengerjakan tugas secara berkelompoknya. Sekarang giliran anak-anak di sini secara perwakilan dari tiap kelompoknya mempresentasikan hasil apa yang telah dicarinya nih. Untuk kelompok yang pertama, coba siapa perwakilannya? Saya Pak, boleh Pak? Boleh, Ananda Saru, gimana nih apa yang ditemukannya? Nah, dari kelompok saya itu ada anticipation atau gerakan ancang-ancang. Yang kedua ada squash and stretch, yaitu gerakan yang lentur, mengerut, mengembang. Yang ketiga yaitu staging atau sudut pengambilan yang tepat membuat penonton seperti merasakan pada keadaan tersebut, Pak.
Nah, betul sekali Ananda Sarul dan temannya yaitu Ananda Irfan telah mencari tiga prinsip dasar animasi. Ada yang pertama anticipation, katanya gerakan ancang-ancangnya berkaitan dengan ancang-ancang, lalu ada space and stretch, dan yang ketiga ada staging. Nah, tadi kan sudah disebutkan tiga nih anak-anak oleh kelompok yang pertama. Coba sekarang untuk kelompok yang kedua, boleh melengkapinya? Siapa nih perwakilannya kelompok yang kedua? Saya Nah, Pak yang mewakilkan. boleh Ananda Rahman, silahkan. Ya, yang pertama itu ada exaggeration, yaitu gerakan yang berlebihan. Lalu ada solid drawing, bayangan seolah nyata. Nah, yang ada yang terakhir itu Apple, yaitu karakter yang unik tiap tokoh, Pak, seperti itu. Oke, sip, mantap. Dari kelompok 2 bisa melengkapi mengenai 12 prinsip dasar animasi nih. Alhamdulillah, berarti hasil belajar untuk hari ini bisa dikatakan efektif ya anak-anak. Anak-anak bisa mengeksplor sendiri nih mengenai ke-12 prinsip animasi 2 dimensi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Bapak akan memberikan penugasan nih buat anak-anak. Boleh dilanjut slide-nya? Lanjut. Nah, penugasannya yaitu anak-anak nanti akan melakukan analisis terhadap sebuah video animasi. Video animasinya yaitu video animasi kartun SpongeBob nih anak-anak. Nah, nanti anak-anak dalam lembar kerjanya tolong tuliskan prinsip dasar animasi apa saja yang digunakan dalam video kartun SpongeBob ini. Lalu nanti dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Oke, sekian dari Bapak anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.